Halo semua penonton dan pemirsa, kita hadir dalam acara Clash of Gender. Saya David sebagai host kalian dan ditemani dengan teman saya. Halo semua, perkenalkan saya Surya. Surya, bagaimana menurut Anda tentang Clash of Gender ini? Clash of Gender ini akan membahas tentang isu diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Oke, kalau begitu kita akan berkenal langsung dengan petarung-petarung yang telah hadir. Di sisi pembela wanita dengan sebutan Ratu Buaya dengan gombalan-gombalan maut, kita kenalkan Putri Nisa Anjani. Oke, dan dari sisi laki-laki, anak ambis yang pengalaman jodohnya sudah 19 tahun, kita sambut Michael Evardo Immanuel. Oke, tidak usah menunggu lama lagi, mari kita mulai saja acaranya. Let's begin the fight. Mulai dari adanya catcalling di antara banyak oknum dan juga stigma bahwa perempuan hanya boleh di kasur, di sumur, dan di dapur. Apakah kesetaraan gender di Indonesia betul adanya? Apakah Indonesia adalah negara yang aman untuk perempuan? Dan apakah Indonesia adalah negara yang paham akan arti kesetaraan gender itu sendiri? Mari kita buktikan di tahun 2022 ini. Menurut data dari kepolisian pada tahun 2020, sebanyak 87.000 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi pada wanita. Selama tahun 2020 hingga tahun 2022, angka tersebut meningkat sebanyak 12,5%. Dan Indonesia masih menduduki negara yang tidak aman bagi perempuan atau tidak ramah perempuan. Mengapa bisa dibilang seperti itu? Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang taat akan norma. Dan apakah Indonesia sendiri masih menganggap bahwa perempuan tidak bisa bersanding dengan laki-laki atau sejajar dengan laki-laki? Kita bisa melihat bahwa saat ini perempuan Indonesia di tahun 2022 ini, perempuan Indonesia banyak sekali berkontribusi, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, bahkan para guru juga sudah banyak didominasi oleh perempuan. Perempuan bukan hanya sebagai ekor dari laki-laki saja, tetapi perempuan adalah pendamping bagi laki-laki. Kita tidak bisa bayangkan bahwa tanpa perempuan apa jadinya dunia ini. Tanpa perempuan apa jadinya generasi kita. Karena pendidikan dasar anak adalah salah satunya berasal dari ibu mereka. Dan apa jadinya jika perempuan hanya di rumah saja? Apa jadinya jika perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, setara dengan laki-laki? Maka konsekuensi yang akan didapatkan adalah generasi kita akan mengalami kemunduran. Survei mengatakan sebesar 78% peran ibu sangat penting untuk anak-anak mereka. Karena pendidikan dasar tersebut, anak-anak mampu mengolah otak mereka menjadi lebih baik. Dari situ anak-anak bertumbuh, berkembang, menjalankan hari-hari mereka dengan baik dan penuh dengan segala keinginan, kemauan, cita-cita, dan passion. Untuk apa? Untuk negara kita sendiri. Dan sekarang Indonesia masih belum juga mengenal arti kesetaraan gender itu sendiri, walaupun campaign kesetaraan gender sudah banyak di mana-mana. Namun hingga saat ini masih saja kesetaraan gender itu masih menjadi tanda tanya. Karena banyaknya kasus kekerasan seksual dan diskriminasi di perkantoran karena perempuan. Wah, ini adalah suatu hal yang masih menjadi pekerjaan dan masih menjadi PR besar untuk negara kita sendiri. Karena apa jadinya kita sebagai perempuan, apa jadinya negara ini, perempuan-perempuan lain yang ikut berkontribusi atas kemajuan bangsa ini. Dan saya berharap bahwa Indonesia kedepannya tidak akan ada lagi kasus di mana kekerasan seksual itu, dan dapat memaksimalkan nilai dari kesetaraan itu sendiri untuk hidup berdampingan dan hidup bahagia. Kenapa tidak kita lakukan, dan kenapa kita tidak realisasikan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk negara yang lebih baik, untuk generasi kita yang lebih baik. Sekian dari saya. Dari yang disampaikan oleh Risa, ternyata kita dapat melihat bahwa wanita
mengalami banyak sekali diskriminasi. Bagaimana menurut pandangan Unsur? Diskriminasi wanita disebabkan oleh pola pikir patriarki yang sudah terbawa dari zaman dahulu sampai saat ini. Pernahkah kalian mendengar stereotip yang diberikan laki-laki, seperti laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh menangis, laki-laki itu harus menjadi tulang punggung keluarga yang kuat? Ternyata stereotip ini berdampak pada pola pikir dari laki-laki, yaitu gimana laki-laki cenderung untuk menyimpan masalahnya sendiri dan tidak mau untuk disampaikan ke orang lain. Hal itu membuat angka depresi pada laki-laki jauh lebih besar. Bukan hanya itu saja, laki-laki cenderung juga mengalihkan depresinya itu kepada hal yang buruk seperti bunuh diri, lalu kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, bahkan kriminalitas lainnya. Ya, hal itu juga bisa dibuktikan di mana angka-angka bunuh diri, angka-angka kriminalitas, angka-angka kecanduan alkohol dan narkoba jauh didominasi oleh laki-laki yang disebabkan oleh depresi. Bukan hanya itu saja, kalau terjadi masalah antara perempuan dan laki-laki, judgmental dari orang-orang lebih menganggap perempuan sebagai victim dan laki-laki sebagai pelaku. Hal ini juga dibuktikan di mana ada kasus-kasus terbaru, yaitu kasusnya Amber Heard dengan Johnny Depp, di mana Amber Heard melaporkan adanya kejadian kekerasan di rumah tangganya dengan Johnny Depp. Hal itu belum terbukti dengan hukum dan juga belum terbukti secara valid. Orang-orang sudah langsung percaya dengan hal itu. Banyak sekali yang pada masa itu, pada 2016, banyak sekali orang-orang yang langsung meng-cancel Johnny Depp dari pekerjaan, sosial media, dan lain sebagainya. Hal itu juga membuktikan bahwa laki-laki ini lebih dianggap sebagai orang yang sebagai pelaku. Hal itu juga perlu kita benahi, di mana laki-laki itu juga bisa menjadi victim, laki-laki itu juga bisa menjadi pelaku, sama seperti halnya perempuan. Perempuan juga bisa menjadi pelaku, perempuan juga bisa menjadi victim. Untuk kasus-kasus pelecehan seksual, ternyata perempuan bukan hanya satu-satunya korban dari pelecehan seksual, laki-laki pun bisa. Di mana menurut data KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pelecehan seksual pada laki-laki kasusnya jauh lebih besar daripada perempuan. Perbandingannya pun sangatlah besar, 122 dibanding 32 kasus. Dan mayoritas 122 kasus itu didominasi oleh laki-laki di bawah umur. Dan menurut analisa dari tenaga ahli yang ada, anak-anak di bawah umur, terutama laki-laki yang menerima kekerasan seksual, cenderung akan melakukan hal yang sama ke depan, di masa depannya, maupun itu untuk lawan sejenis maupun sesama jenis. Diskriminasi laki-laki tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi di dunia kerja pun juga, di mana jam kerja laki-laki cenderung padat sekali. Perharinya laki-laki bisa bekerja 6 sampai 12 jam kerja di Asia saja, sedangkan di Eropa dan Amerika jam kerja laki-laki 4 sampai 8 jam kerja, dibandingkan perempuan yang hanya menerima jam kerja 4 sampai 6 jam di Asia, sedangkan terdapat di Eropa 3 sampai 6 jam. Dari yang disampaikan oleh Michael, ternyata laki-laki juga mengalami banyak diskriminasi. Bagaimana menurut Unsur, kita sebagai laki-laki? Ya, kita juga bisa lihat bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki stereotip masing-masing antara kedua belah gender tersebut, yang jatuhnya merugikan antara kedua belah pihak. Lalu menurut Mufid, bagaimana solusi terbaik untuk diskriminasi tersebut? Menurut saya, solusi terbaik adalah dengan melakukan speak up. Mengapa speak up? Karena dalam lingkungan sosial, label atau stereotip itu telah menjamin terhadap kedua belah pihak tersebut. Maka dari itu, kedua belah pihak tersebut perlu untuk bersuara dan juga diberikannya ruang untuk bersuara. Dan sekarang pilihan berada di tangan Anda untuk memilih dan speak up.